for me personally. So I went there in the off season. I got welcomed there really a lot. I got my citizenship there in May, and now it's in process to play in September against Saudi Arabia and Japan. And I just can't wait to play in front of the fans there in the stadium. Jelang laga babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 yang makin dekat, PSSI juga mulai menunjukkan gerak cepatnya untuk meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu, Esko PSSI sempat menjelaskan jika ada dua pemain yang sedang diproses. Baru-baru ini secara tersirat, Martin Paes menjelaskan kepada media internasional Goal.com jika dirinya berpeluang bermain pada bulan September mendatang saat timnas Indonesia bakal menghadapi Saudi Arabia. Di sisi lain, dukungan besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia juga ditunjukkan secara serius oleh pihak Belanda saat baru-baru ini PSSI dikonfirmasi akan mengadakan laga uji coba untuk menghadapi tim nasional Belanda. Ini adalah jalan yang mulus dari perkembangan sepak bola Indonesia, atau bisa dikatakan PSSI tengah melewati jalan tol yang cepat untuk membawa Indonesia menjadi tim paling berkembang di kawasan ASEAN saat ini. Bukan rahasia lagi, sosok Martin Paes merupakan sosok pemain yang paling dinantikan oleh para penggemar timnas Indonesia untuk segera bisa bergabung ke skuad tim Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia Round ketiga. Kiper kelahiran Belanda yang telah resmi jadi warga negara Indonesia pada bulan Mei itu sampai saat ini belum bisa bermain untuk timnas Indonesia, di mana itu disebabkan oleh masalah perpindahan federasi. Paes harus melakukan atau menjalani sidang CAS lebih dahulu setelah dirinya sempat bermain untuk timnas U21 Belanda di usia 22 tahun. Sidang itu sendiri baru dijadwalkan kembali pada 15 Agustus dan kami pikir Paes cukup percaya diri saat dirinya menjelaskan kepada salah satu media terbesar dunia Goal.com soal potensinya untuk bermain menghadapi Saudi Arabia di bulan September ini. For me personally, so I went there in the off season. I got welcomed there really a lot. I got my citizenship there in May, and now it's in process to play in September against Saudi Arabia and Japan. And I just can't wait to play in front of the fans there in the stadium. Paes sendiri udah gak sabar untuk bisa bermain bagi timnas Indonesia. Ia tak sabar untuk menantikan dukungan luar biasa dari para penggemar tim Garuda yang dikenal militan. Hal itulah yang sebenarnya juga dirasakan oleh para fans yang berharap jika Martin Paes ini segera bisa bermain untuk tim Garuda. Sebagai penjaga gawang, Paes ada jawaban soal masalah yang dialami timnas Indonesia saat ini di area penjaga gawang. Memang kita memiliki Hernando yang tampil gemilang di ajang Piala Asia U23 hingga kualifikasi Piala Dunia Round 2. Tapi untuk menghadapi penyerang-penyerang besar dan tajam di Round 3, keunggulan postur, refleks, dan pengalaman dari Paes tentu sangat dibutuhkan tim. Ia adalah salah satu kiper terbaik di MLS. Saat baru-baru ini, dirinya bahkan memainkan partai All-Star MLS dengan catatan save terbaik di kompetisi tersebut sejauh ini. Jelas, teman-teman, kami pikir gak perlu ragu, dengan tinggi postur mencapai 191, Paes bisa mengantisipasi bola-bola tinggi dan serangan-serangan dari para bintang penyerang lawan. Selain Martin Paes, yang tengah dikabarkan akan segera bergabung ke timnas Indonesia pada September ini, terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Krins, di kantor Kementerian BUMN RI.
Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir yang juga Menteri BUMN itu membahas banyak penjajakan termasuk kemungkinan uji coba timnas Indonesia melawan tim nasional Belanda. Menariknya, selain itu Erick Thohir juga ingin menggelar kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda lebih lanjut, di mana gambarannya ini bukan semata laga persahabatan di timnas senior, tapi juga di tiap kelompok umur, ditambah kerjasama-kerjasama lainnya dengan KNVB untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Pagi tadi, bertemu Dubes Belanda untuk Indonesia Mr. Lambert Krins. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNVB. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita. Apa yang ditunjukkan Ketua Umum Erick Thohir dalam melakukan kerja sama yang baik dengan Belanda tentu menjadi sebuah langkah akselerasi yang sangat tepat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Seperti kita tahu, Belanda adalah salah satu tim sepak bola raksasa dunia, dan ketika kita bisa banyak menjalani kerjasama dengan tim nasional Belanda, maka ini akan menjadi langkah maju untuk sepak bola tanah air. Bayangkan saja, pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari uji coba menghadapi timnas Belanda mulai dari tim senior hingga tim kelompok usia. Jelas, ini tak hanya membuat para pemain kita di timnas senior mendapatkan pengalaman penting, tapi juga para pemain muda yang bakal jadi pondasi utama sepak bola Indonesia di masa depan. Kembali soal persiapan timnas Indonesia dalam menjalani babak kualifikasi Piala Dunia di round 3. Saat ini sendiri, para pemain nampak cukup percaya diri dengan peluang tim Garuda untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang baru-baru ini disampaikan oleh Nathan Joaon yang dipublikasikan di situs official FIFA. Sedangkan kalau Sintayong emang nggak nargetin harus peringkat 1 dan 2 karena di situ masih ada Jepang dan Australia. Menurut saya, tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup. Kami lebih baik melawan tim kuat. Jadi, situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat. Akan bagus jika mendapatkan 2 tiket. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 0,2. Sintayong, sumber YouTube Lee Kang-ju. Di round 3 sendiri, Indonesia akan menjalani laga perdana dengan bertanding menghadapi Arab Saudi pada September mendatang. Sebelum selanjutnya bermain menghadapi Australia, dan jujur, ini bukanlah laga yang mudah. Melawan Saudi Arabia di kandang Arab adalah hal yang akan sangat sulit, sedangkan di laga kedua, meski bermain di kandang Australia senior adalah tim yang sangat kuat. Di Piala Dunia 2022, mereka mampu lolos ke babak 16 besar sebelum dikalahkan sang juara Argentina dengan dramatis. Indonesia sendiri jelas perlu main sempurna, nggak boleh ada kesalahan, karena di level sepak bola tinggi seperti saat ini, satu kesalahan sedikit pun adalah bencana besar bagi sebuah tim. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.